Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada sore hari ini kembali lagi bersama saya Yosi. Kita akan belajar tentang Katekismus Heidelberg dengan pertanyaan atau katekisme yang ke-58. Bunyi pertanyaan yaitu, penghiburan apakah yang kita dapatkan dari hidup kekal? Saya ulangi sekali lagi. Penghiburan apakah yang kita dapatkan dari hidup kekal? Nah, melalui katekismus yang ke-58 ini ada dua hal yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Hal yang pertama yaitu Allah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Mari kita sama-sama lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Nah, di sana dikatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, sekiranya mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui hal yang pertama ini, yaitu Allah menyediakan, atau ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan bahwa hikmat Allah, berbicara tentang hikmat Allah, kebajikan Allah atau berita Injil yang menyelamatkan kita. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan bagi setiap kita tanpa terkecuali, yaitu setiap orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dalam hidupnya. Nah, di sana dikatakan bahwa hikmat yang berasal dari Allah tidak bisa didapatkan di dunia ini, atau tidak bersumber dari dunia ini, tapi semuanya hanya berasal dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sana juga dikatakan bahwa hikmat yang dari Allah yang terus menuntun setiap langkah kehidupan kita, bukan karena kita mampu melakukan segala sesuatu atau bisa bekerja atau melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan, tapi semuanya karena tuntunan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang percaya yang memberikan kita arahan, yang membimbing kita, yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Orang-orang percaya dimanapun kita berada. Nah, hal yang kedua yaitu ada berkat bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada berkat bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita sama-sama lihat di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini ayat ke-9 masih menyambung dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Sudah dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan dan segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maksud dari ayat yang ke-9 itu katakan, Allah menganugerahkan keselamatan di dalam hikmat Allah, yaitu Injil yang adalah suatu rahasia tersembunyi. Sebab Injil merupakan berita yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui hal yang kedua ini, tadi saya sudah katakan bahwa Allah menganugerahkan, memberikan keselamatan itu cuma-cuma, secara cuma-cuma kepada setiap kita yang ada. Nah, dari itu kita mau belajar bahwa hanya keselamatan itu yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau terus mengerjakan keselamatan itu melalui apa? Melalui kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan di situ dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, siapapun yang mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka orang-orang atau setiap kita orang-orang percaya, kita pasti diberkati, kita pasti terus dituntun, dibimbing oleh Tuhan sepanjang hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau terus belajar melalui katekismus yang ke-58 ini bahwa hanya Yesus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada keselamatan lain selain di dalam Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.